Selamat siang Pak, salam sejahtera untuk kita semua. Mohon izin memperkenalkan diri, Taruna Yopan Ambrosius Purba dari Kors TNU 14 NIT 30221023. Izin Pak, di sini saya akan memberikan tutorial mendesain antena patch sirkular dengan frekuensi 2,3 GHz menggunakan software CST 2019. Saja kita buka. Sini saya sudah buka ke microwave antena. Kenapa microwave? Karena sirkular ada di sirkular, microstrip itu di microwave antena, dan juga di planar. Time domain unitnya kita next kan, juga frekuensi min dan maxnya juga kita next kan. Next, kita tunggu sebentar. Kemudian kita akan membuat ground terlebih dahulu seperti biasa dengan klik break di modeling, escape, dan ground seperti biasa. Min WG per 2, WG per 2, min LG per 2, LG per 2. Jet maxnya T. Bahan atau material yang kita gunakan adalah tembaga atau copper analit, kita titik load, kita klik OK. Untuk lebar groundnya itu saya sudah hitung, tapi yang saya masukkan adalah sesuai optimasi. Saya sudah optimasi untuk WG sebesar 55 mm. Oke, panjang ground sebesar 60,5 mm. T nya 0,035. Oke, tembaga. Oke, kemudian kita akan membuat substrat seperti biasa. Klik escape, substrat sama seperti ground. Kemudian untuk ketebalannya kita buat H. Bahan material yang kita gunakan adalah FR4 Lucy atau styrofoam dengan epsilon R nya 4,3. Titik loop, kemudian preview. Ketebalannya 1,6 mm. Kita klik OK. Oke, sudah jadi ground. Titik 5, 4, 6. Oke, aman ya teman-teman. Kemudian kita akan membuat patch. Klik silinder, escape, patch. Orientationnya pilih koordinat Z, outer radius A, kemudian jet maxnya T, segmennya 0 karena kita akan membuat sirkular. Kemudian material yang digunakan adalah copper atau tembaga. Preview, A-nya sebesar sesuai optimasi saya. A yang saya dapat 18,34.
klik OK. Oke, tapi patch-nya masih di bawah, kita akan memunculkannya ke atas. Subtract patch transform cat-nya kita buat H, ketebalan subtract, klik OK. 5. Oke, kemudian kita akan membuat feedingnya. Ketik P, ketik W untuk memunculkan koordinat lokalnya. Namun ini belum sampai karena sirkular. Kita klik transform PCS, masukkan 0,3, apply. Mungkin segini cukup agar feedingnya bisa menyatu dengan patch-nya. Ketik break untuk membuat feeding, escape feeding, kemudian min WF per 2, WF per 2, dan ini min LF, Wmax nya T. Bahan yang kita gunakan sama Cooper, klik preview. Untuk WF nya WF3, LF 12,05 sesuai optimasi saya. Enter. Masih menggantung teman-teman, kita batalkan. Saya kira cukup, bisa feeding min WF per 2, WF per 2, LF T, preview. Sebelumnya teman-teman, min 0,9, preview 7. Oke, break, escape, feeding, kemudian min WF per 2, F per 2, L min LF T. Kita preview ya teman-teman, mungkin sudah pas, tapi masih kurang sedikit teman-teman. Kurang ke atas sedikit. No 3 4. Oke, kita ulangi. Min LF sama T. Oke,
Untuk menghilangkan koordinat lokalnya, ketik lokal PCS, dan kita akan menggabungkannya. Gabungkan dengan cara patch, kemudian tekan plus feeding, enter. Oke. Setelah itu kita akan membuat insert feedingnya. Dengan cara ketik P, atau ini bisa pick and point, klik 2 kali di bagian bawah, klik W untuk memunculkan koordinat lokal, dan klik break, escape, insert feeding. Untuk ini min WIF per 2, WIF per 2, ini LIF, bannya Cooper. Klik preview, F1 10. Oke. Ini ya teman-teman, kita hilangkan koordinat lokal. Kemudian kita akan mengcopy, mensejajarkan ke kanan. Nah, cara invert feeding, transform, mirror, copy, 1, preview. Kita sama teman-teman, kita klik OK. Kemudian kita akan menghilangkan insert feedingnya dengan cara patch, bisa tekan substrat atau minus insert feeding, enter, patch minus insert feeding, enter. Oke, sudah jadi teman-teman. Itu pembuatan antena sudah jadi. Kita akan membuat portnya dengan cara modeling pick face, atau ketik di keyboard kalian F, dan kita akan membuat portnya di sini. Coba ya teman-teman. Bisa kita tambah LF nya 12,1, 12,08, tepat ya teman-teman. Oke, klik apply, close, dan kita akan membuat portnya. Ketik F di port, klik 2 kali pada mouse kalian, kemudian klik home, macros, solver, port, calculate port extension coefficient dengan ketebalan 1,6, lebar dari feeding 3 mm, epsilon R 4,3. Klik calculate, dan construct port from pick face, kemudian close, dan start simulation dari 2 sampai 3 GHz, dan klik OK. Dan kita tunggu untuk proses running. Ini akan memakan waktu yang sedikit lama ya teman-teman.
proses running sedikit waktu yang memakan waktu ya teman-teman. Sebenarnya di sini untuk perhitungan dan optimasi itu, misal saya membuat antena 2,3 GHz, untuk perhitungannya itu sangat jauh berbeda teman-teman dengan yang saya praktikkan. Dan saya sini membuat optimasinya itu saya analisa dan saya coba-coba di tombol di tool par sweep atau parameter sweep. Itu saya coba dan sedikit berbagi ilmu yang saya tahu untuk jika frekuensinya terlalu besar maka kita akan terlalu besar, dan untuk kita perkecil maka kita akan membesarkan antenanya teman-teman. Kalau kita ingin mengecilkan frekuensinya kita akan membesarkan antenanya. Kalau kita ingin membesarkan frekuensi kita akan mengecilkan antenanya teman-teman. Dan dari percobaan saya, analisa saya untuk percobaan ini, saya mendapatkan ilmu bahwa kalau percobaan teman-teman itu return loss-nya masih kurang, dicoba dibesarkan untuk insert feeding-nya teman-teman, agar mencapai minus 10 atau kurang dari minus 10. Dan jangan lupa teman-teman untuk analisa parameternya. Jika teman-teman ingin membesarkan lebih dari perhitungan teman-teman, jangan hanya membesarkan ground plane atau panjang dan lebarnya, tetapi patch-nya juga harus disejajarkan teman-teman. Masih 50% teman-teman.
untuk proses running telah selesai. Kita akan melihat return loss dan frekuensi apakah 2,3 GHz atau tidak. Langsung saja kita ke 1D result parameter di 2,3 GHz ya teman-teman. Ini sesuai dengan ekspektasi kita. Untuk return loss-nya di minus 12, artinya masih memenuhi syarat. Return loss itu syaratnya di bawah minus 10 atau sama dengan 10 desibel. Untuk reference impedansinya sudah cukup baik, mendekati 50 ohm. Phaseware masih bisa dibilang bagus karena ini sudah memenuhi syarat, karena syaratnya adalah di bawah 2 ya untuk antena yang bagus teman-teman. Kemudian setelah itu kita akan melihat far field, surface current, dan penguatan juga teman-teman. Dan cara di modeling, simulation, field monitor, dan ini kita ganti di 2,3, apply, nanti step pitch 0,1 aja, apply, surface current, apply, klik OK, start simulation. Ini akan saya pause saja karena sedikit lama teman-teman. Oke, untuk proses running surface current, far field sudah selesai. Kita akan melihat di result di 2D 2 or 3D result surface current 2,3 GHz animate field ya. Sudah deh teman-teman, ada arus, bagaimana arusnya masuk dan arusnya yang keluar teman-teman. Dari feeding masuk kemudian dipancarkan teman-teman, seperti memancar begitu teman-teman. Dengan frekuensi 2,3 GHz. Wavelength 130,345 mm. Dan akan melihat far field atau pola pancaran. Dengan 3 GHz ya teman-teman. Untuk dirnya 5,966 desibel. Far field begini, far field 2,3 GHz circular. Lihat pola pancaran dengan main lobe magnitude 5,97 desibel. Main lobe direction 3 degrees, angular width 3 dB sama dengan 95,5 degrees. Side lobe level minus 13 dB teman-teman. Dan kita akan melihat gain atau penguatan far field result, max gain over frequency. Oke. Max gain over frequency, evaluate.
sebentar. Tuh ya, X-gain di 2,3 GHz mengalami penguatan atau gain sebesar 2,2 kali. Jadi kesimpulan untuk pembuatan antena microstrip PET singular frekuensi 2,3 GHz untuk return loss minus 12, impedansi 48,56 ohm, VSWR 1,6, dan untuk penguatan terjadi 2,2 kali penguatan. Itu teman-teman, cukup sekian mungkin yang saya tampilkan di software CST 2019 ini. Izin Pak, terima kasih Pak, selamat siang Pak. Izin untuk kesimpulan dari percobaan ini semuanya memenuhi syarat Pak. Izin, selamat siang Pak, terima kasih Pak.